Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya The Journey, yaitu perjalanan. Saya percaya kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kita buka dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saya percaya dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mau setiap kita berjalan di dalam kehendaknya. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang harus saudara dan saya lalui. Perjalanan hidup kita ini adalah padang gurun, di mana di perjalanan hidup setiap kita akan dipertemukan dengan yang namanya masalah, persoalan, pergumulan. Untuk apa itu semua? Untuk merendahkan hati setiap kita. Karena sesungguhnya pada dasarnya hati kita ini elek banget. Hati kita ini licik. Hati kita ini jahat. Hati kita ini sombong. Gak bisa dibilangin, gak bisa dinasehatin, gak bisa dikasih tahu. Oleh sebab itu melalui perjalanan hidup kita harus melewati namanya padang gurun, untuk supaya Tuhan merendahkan hati setiap kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak bisa menerima firman Tuhan dengan sombong. Kita harus menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Baru firman Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Jangan sombong, kita nggak bisa apa-apa, kita manusia terbatas. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya, kita butuh dituntun dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Kita akan dipertemukan dengan masalah-masalah, pergumulan dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Untuk merendahkan hati setiap kita. Untuk mengetahui isi hati setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya atau tidak di tengah-tengah perjalanan hidup setiap kita? Atau kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa, kita merasa kita hebat, kita tahu kok, kita udah bisa jalaninnya. Makanya Tuhan mau menuntun setiap kita melewati padang gurun, untuk mengetahui apakah setiap kita tuh sungguh-sungguh berpegang gak kita pada firman-Nya, berpegang gak kita pada Tuhan, bergantung gak kita pada Tuhan. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka, di padang gurun mereka begitu melihat Tuhan melakukan banyak mujizat. Tetapi berapa banyak mereka yang pada akhirnya menikmati tanah perjanjian?
habis semua di padang gurun karena sungut-sungut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita dengar baik-baik. Tuhan mau merendahkan hati setiap kita melalui padang gurun yang harus saudara dan saya lewati. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang tidak sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di perjalanan hidup kita akan dipertemukan dengan masalah, persoalan, dan pergumulan. Untuk apa itu semua? Untuk merendahkan hati kita. Dulu waktu bangsa Israel ada di Mesir, mungkin apa saja yang mereka mau makan, mereka bisa. Tapi sesungguhnya mereka sedang diperbudak. Jangan sampai setiap kita bisa menikmati ini itu semuanya ada, oke, aman-aman saja, tapi sesungguhnya kita sedang diperbudak oleh dosa. Dan itu tidak kita sadari, kita sedang diperbudak oleh dosa. Nah, Tuhan mau melepaskan setiap kita. Tuhan mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Tapi caranya mengeluarkan mereka dari tanah Mesir adalah melewati padang gurun. Cara untuk mengeluarkan mental Mesir dari bangsa Israel adalah lewat padang gurun. Karena apa? Karena mental Mesir di dalam diri bangsa Israel itu sudah mendarah daging, dan Tuhan mau mengeluarkan itu. Tuhan mau menggantikan hal yang baru dalam kehidupan mereka, di mana mereka menjadi baru, menjadi bentuk baru. Tuhan mau melatih mereka, Tuhan mau membentuk mereka di padang gurun, sehingga ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka menikmati kebaikan Tuhan. Mesir melambangkan perbudakan, kesombongan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk keluar dari Mesir diperlukan seharian aja. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari kepala bangsa Israel diperlukan tahunan. Untuk mengeluarkan mental Mesir dari pikiran bangsa Israel itu butuh tahunan. Di mana mereka di padang gurun itu tuh berantem sama Musa. Mereka itu bersungut-sungut, mereka marah-marah, mereka buat Allah lain dengan membuat lembu emas. Wow. Mental Mesir masih melekat mendarah daging, dan itu Tuhan mau singkirkan melalui perjalanan padang gurun itu. Tuhan mau merendahkan hati mereka dan mau lihat hati mereka tuh berpegang sama Tuhan. Tuhan pakai padang gurun supaya perjalanan hidup setiap kita sampai kepada tujuannya. Tuhan gak jahat sama kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya rancangannya selalu damai sejahtera, rancangan yang masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Tetapi Tuhan mau membentuk saudara dan saya. Tuhan mau membentuk kedalaman kita nih yang sombong, kedalaman kita nih yang sok tahu, kedalaman kita nih yang belagunya minta ampun. Tuhan mau merendahkan hati kita supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kita ini sampai kepada tujuan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita berjalan dengan tuntunan Tuhan. Jangan berjalan dengan kemampuan kita sendiri, kesoktahuan kita. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menuntun langkah-langkah setiap kita. Ketika kita ada di padang gurun dalam perjalanan kehidupan kita menuju tempat yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan menemani setiap kita. Apa buktinya Tuhan menemani bangsa Israel di padang gurun? Ada tiang awan, tiang api, di mana Tuhan menuntun bangsa Israel.
Tetapi Tuhan juga melatih mereka. Tuhan juga membentuk mereka di padang gurun. Tapi Tuhan ada di situ bersama-sama dengan mereka, menemani mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut. Tuhan selalu menemani kita. Walaupun kita ada di padang gurun yang mungkin saat ini saudara sedang alami, saudara ada di padang gurun, di mana saudara mengalami begitu banyak persoalan, pergumulan, dan masalah dalam kehidupan setiap kita. Tetapi sesungguhnya itu tidak akan menghancurkan saudara. Itu hanya ingin Tuhan mau melihat hati saudara. Apakah hati saudara bergantung dan berpegang kepada Tuhan. Sehingga kita hidup itu bukan dari cuman makanan yang nyata-nyata, tetapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah melalui perenungan hari ini, perjalanan hidup kita akan sampai ke tempat tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Dan kita sampai kepada janji-janjinya, di mana kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bukan hanya kita menikmati kebaikan Tuhan di bumi ini, tapi aku percaya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang dahsyat, yaitu tempat bagi saudara dan saya, yaitu hidup kekal. Biarlah perjalanan hidup kita nikmati. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan yakin bahwa Allah yang menyertai setiap kita. Jangan gerutu, jangan komplain, jangan marah-marah dengan keadaan-keadaan dan situasi yang mungkin gak sesuai ekspektasi setiap kita. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, mengucap syukur. Bangsa Israel 40 tahun dan sepatunya yang mereka pakai tidak pernah rusak. Di mana bukti pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi bangsa Israel. Di mana juga Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan mengizinkan setiap kita masuk ke padang gurun, Tuhan juga yang menemani saudara dan saya. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk bisa melewati itu semua. Dan kita menikmati berkat dan janji-janji yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Biarlah hidup kita menjalani perjalanan kehidupan kita, walaupun kita ada di padang gurun, dengan ucapan syukur. Sehingga kita bisa berjalan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiap nggak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau beserta dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami. Engkau ada selalu dalam kehidupan kami. Engkau menemani setiap kami. Engkau gak biarin kami sendirian. Kalau ada hari-hari ini saudaraku yang merasa aku sendirian, gak ada orang yang mungkin yang melihat aku, gak ada orang yang tahu aku, tapi dengar baik-baik, Tuhan tahu. Tuhan tahu dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara sedang alami hari ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau setiap kita untuk tetap berpegang kepada perintahnya dan kepada kekuatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.